Ya, ratusan mahasiswa gabungan sejumlah kampus menggelar aksi menyerukan pemilu anti kecurangan di dekat Istana Merdeka. Aksi dilakukan dengan memblokade jalan di kawasan Harmoni, samping Sekretariat Negara. Sejumlah mahasiswa sempat melakukan pembakaran ban di kawasan lampu merah Harmoni tak jauh dari Istana Negara Jakarta Pusat. Aksi ratusan mahasiswa ini dikawal ketat polisi akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 19.30 Rabu malam. Aksi mahasiswa gabungan dari berbagai universitas ini diawali dari depan Tugu 12 Mei Kampus Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ini menyerukan pemilu anti kecurangan. Tapi pastinya mahasiswa akan terus mengawal isu ini. Kita tidak akan berhenti sampai dengan hari ini aja, apalagi ketika mungkin nanti tidak ada respon sama sekali gitu loh. Dalam aksinya, mahasiswa sempat menutup jalan Majapahit sekitar Harmoni hingga berimbas kemacetan di sejumlah lokasi. Demonstrasi mahasiswa juga terjadi di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Aksi berlanjut ke kawasan Jalan Dago, Kota Bandung hingga memblokade jalan. Akibatnya terjadi kemacetan hingga membuat para pengendara sempat terlibat cekcok dengan para mahasiswa yang melakukan aksi. Dari Jakarta dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang demonstrasi yang menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah dan kontestasi pemilu 2024 terus berlanjut. Tak hanya mahasiswa, para akademisi dari berbagai universitas telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah melalui petisi. Para sivitas akademika menilai demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dikebiri. Untuk itu mereka mendesak pemerintah agar menghukum pihak-pihak yang mengkhianati konstitusi. Nah, kami akan membahasnya lebih dalam bersama Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, Bang Wanto Sugito. Lalu ada mantan aktivis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bang Teddy Gusnaidi, dan pengamat politik UGM, Bang Nyarwi Ahmad. Selamat sore, abang-abangku. Ya, Bang Samuel. Selamat sore. Ya, sore. Maaf nih mengganggu liburnya, tapi saya ingin bertanya ke Bang Nyarwi terlebih dahulu. Bang Nyarwi, ini aksi mahasiswa ini digelar ini mendekati hari pencoblosan sebenarnya. Ataupun tidak hanya mahasiswa tapi juga petisi dari para guru besar itu dilakukan mendekati hari pencoblosan. Kira-kira apa yang akan dihasilkan? Apakah akan memberikan berpengaruh pada elektabilitas salah satu paslon seperti itu atau bagaimana? Ya, yang pertama begini, Bung Samuel, ini kan petisi ya. Ya. Petisi itu salah satu bentuk tradisional ya dari ekspresi demokrasi. Jadi kalau kita ingat gitu ya, demokrasi yang sederhana ya definisinya itu kan government of the people ya, by the people for the people. Nah, senternya itu kan the people, orang-orang. Jadi pemerintahan oleh rakyat gitu kan, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah itu pemimpin sering mengatakan itu. Nah petisi itu kan wujud dari bentuk artikulasi atau partisipasi demokrasi yang sifatnya non parlementer. Nah kenapa muncul petisi? Nah kita konteksnya banyak ya. Salah satunya ini jelas menjelang pemilu. Tapi di luar itu kan berarti masyarakat siapapun termasuk guru besar, mahasiswa merasa bahwa kanal-kanal demokrasi itu dianggap macet atau kurang terbuka ya. Parlemen misalnya cukup mandek lah dalam bentuk artikulasi mereka gitu, dan bahkan pemilu berlangsung gitu ya tidak sesuai dengan harapan-harapan yang melakukan petisi itu yang dianggap sejalan dengan demokrasi. Nah kalau kita lihat hari ini siapa sih sebenarnya yang jadi sasaran petisi itu kan gitu, kita tahu bahwa petisi kali disebutkan yang jadi sasaran pemerintah gitu ya yang berkuasa saat ini, dan bahkan disebut misalnya Presiden Jokowi kan gitu. Kita tahu di sana kan Presiden Jokowi gitu salah satu mitranya itu diusung kan sebagai cawapres pasangan dengan Pak Prabowo ya. Ini artinya apa? Artinya petisi ini memang diarahkan gitu ya untuk salah satunya bukan hanya mengkritisi tapi mendelegitimasi ya
keberadaan pasangan Capres-Cawapres 02. Nah, bahkan juga meragukan kredibilitas gitu ya penyelenggaraan pemilu. Apakah itu berlangsung dengan adil, ya, demokratis, berintegritas. Nah, walaupun beberapa kali tadi dipaketkan kita simak ya Pak Jokowi menyatakan itu ya, tidak berkepentingan ya, meminta semua aparat dan seterusnya itu netral seperti itu. Tapi kan ada juga di sana ya yang menyampaikan petisi itu meragukan itu semua. Nah, makanya itu dugaan saya tentu kalau dikatakan itu punya dampak, saya kira ada dampaknya gitu. Terutama yang secara umum ya itu ke penyelenggaraan pemilu. Jadi orang meragukan kualitas proses pemilu hari ini ya, dan itu bisa kan punya sasaran ya ke integritas penyelenggara ya. Walaupun kita berharap tentu para penyelenggara selalu netral. Tetapi kan kritik-kritik itu menandai adanya keraguan itu gitu. Terus yang gitu tentu pada masing-masing pasangan calon ini capres-capres ada 3 gitu, spesifik lagi gitu pada pasangan capres 02. Ya, misalnya contoh gitu ya, petisi-petisi ini kan bisa punya implikasi 2 hal ya terkait 02. Yang pertama ya ada kemungkinan bahwa resistensi terutama datang dari kelompok yang menyampaikan petisi, dan bahkan kalau masyarakat misalnya yakin atau sesuai sejalan dengan pemikiran baik dari para guru besar walaupun termasuk mahasiswa, itu bisa juga memicu ya angka golput itu lebih tinggi, paling enggak tidak memilih 02. Itu satu gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini memungkinkan gitu terjadi migrasi suara yang selama ini di basis data survei di mana 02 itu dipotret paling tinggi, bahkan ada yang di atas 50% ya hari ini kayak kemarin misalnya begitu. Nah, apakah akan ada migrasi gitu sehingga berbeda? Sehingga kalau dengan logika misalnya 02 melampaui 50%, berarti kan pemilu ini 1 putaran kan gitu. Kalau misalnya terjadi migrasi, berarti pemilu ini tidak 1 putaran. Berarti kan ada kemungkinan 02 dengan berbagai gelombang ini bisa aja gagal melaju di pemenang. Itu kira-kira Bung Sampen. Oke, baik. Bang Wanto, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh para sivitas akademika melalui aksi yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini? Terima kasih Bang Samuel dan rekan-rekan. Jadi sebenarnya protes yang muncul dari publik, baik dari sivitas akademik, baik dari student, baik dari unsur publik lainnya, ini sebenarnya warning. Ini sebenarnya mengingatkan kembali bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, tentu protes publik seperti ini jangan dianggap sederhana oleh kekuasaan hari ini. Mengapa? Karena protes yang disampaikan oleh pihak sivitas akademik, baik guru besar, baik dosen, baik mahasiswa, itu murni tidak bisa didesain, tidak mungkin diskenariokan, apalagi ada tuduhan-tuduhan tanda petik dari 02 seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak dari unsur 02, misalnya itu bagian dari partisan. Itu malah meruncing problem, malah meruncing persoalan, karena memang protes publik itu murni melihat ketimpangan kekuasaan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Jadi sudah seharusnya saya sebagai mantan aktivis mahasiswa di UIN ya tahun 98 juga itu melihat situasi ini memang betul-betul harus dihentikan ya. Cenderung kekuasaan mempertontonkan keberpihakannya terhadap paslon tertentu, lalu kemudian bagaimana ketika publik memahami proses pengangkangan demokrasi melalui obok-obok Mahkamah Konstitusi, ini kan sudah dipertontonkan publik yang luar biasa, lalu kemudian distribusi sembako di proses menjelang kontestasi pemilu. Nah, ini dipelototi oleh publik, tidak sesederhana begitu saja dilihat. Jadi jika memang mulai dari Pak Jokowi ingin menunjukkan keberpihakannya tidak hanya sekedar dengan body language, lebih baik saran saya mulai dari Jokowi, mulai dari menteri-menteri yang hari ini tengah menjadi pendukung paslon 02 agar
tidak mencederai demokratisasi yang berlangsung hasil reformasi 98, ya disudahi. Kalau perlu dimundur semua, Pak Jokowinya mundur, Prabowo-nya mundur, Erick Thohirnya mundur, Bahlil mundur, Luhut mundur, sehingga kontestasinya betul-betul 0-0, 0-0 pertarungannya, sehingga kecenderungan dugaan-dugaan publik ada intervensi kekuasaan bisa terhindari. Kalau hari ini seluruh kekuatan instrumen yang berkuasa kan ada di 02, sehingga dugaan-dugaan publik itu juga tidak bisa dihindari dan tidak bisa disederhanakan sebagai hal-hal yang biasa saja. Misalnya Bahlil mengatakan protes sivitas akademik itu bagian dari partisan, itu luar biasa berbahaya ya. Gelombang-gelombang perlawanan pro demokrasi itu kan pernah kita alami di era Orde Baru. Bagaimana misalnya situasi gerakan pro demokrasi muncul karena kekuasaan yang intimidatif, karena kekuasaan yang rakus, karena kekuasaan yang maruk. Nah, situasi hasil reformasi 98 yang membuka keran demokrasi luar biasa, sehingga bisa menjadikan Pak Jokowi sebagai anak orang biasa dari rahim rakyat miskin bisa jadi presiden. Lalu kemudian hari ini dia di injury time kekuasaannya memberikan contoh yang tidak baik. Ini yang dikhawatirkan oleh publik. Jadi saran saya hentikan Pak Jokowi sebelum terlambat. Hentikan teman-teman yang hari ini di 02 dengan segala kekuatan instrumen kekuasasaannya. Jangan bodohi rakyat, karena memang rakyat ya bukan TK, ya bukan anak TK, pasti gelombang demokrasi, gelombang perlawanan pro demokrasi pasti akan muncul. Saya rasa itu Bung Samuel, nanti diskusinya berlanjut. Bang Wanto. Bang Deddy, bagaimana responnya Bang Deddy ini terkait dengan banyaknya aksi keprihatinan yang diutarakan para sivitas akademika terus juga mahasiswa terkait dengan pemerintahan Bapak Joko Widodo sendiri? Ya, sebenarnya sih mudah ya kalau menjawab hal-hal ini, tidak sulit. Bahwa mereka bisa berbicara, mereka bisa melakukan aksi, itu kan artinya demokrasi berjalan kan. Jadi sangat lucu ketika mereka turun ke jalan menyuarakan pendapat, lalu mereka mengatakan demokrasi dikebiri. Itu satu. Kedua, mereka mengatakan kecurangan. Ya, kecurangan itu apa? Kecurangan itu harus dapat dibuktikan kan. Dan ini kan negara hukum. Negara hukum itu silakan kalau memang ada temuan kecurangan ya laporkan ke Bawaslu gitu kalau untuk bicara pemilu. Jadi apa yang disampaikan kan jadinya kalau saya bilang halusinasi semua. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang mungkin ada keberpihakan, sehingga logika tidak lagi dimainkan, hukum tidak lagi menjadi dasar. Itu yang saya mengatakan. Jadi ketika saya mendengar dua narasumber tadi, saya dalam hati bingung. Ini mereka bicara apa? Tidak ada satupun yang bisa menyampaikan sesuatu yang masuk akal, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang unik itu adalah begini nih. Ketika bicara demokrasi, mereka bisa menyatakan bahwa Jokowi begini, Jokowi begitu. Tapi mereka tidak siap berdemokrasi ketika ada pihak lain melakukan tuduhan yang sama seperti itu. Artinya misalnya begini nih. Contohnya, ya. Ada orang menuduh mereka yang bicara adalah simpatisan. Itu reaksinya seperti apa? Saya nonton tuh kemarin. Saya sempat diundang sama Sindo tapi nggak sempat. Saya pengen sekali kemarin itu dengan Bu siapa gitu. Itu langsung bereaksi aja. Langsung mengatakan kalian seperti seperti menghina institusi. Jadi begini nih, ketika demokrasi dijalankan kepada mereka langsung berlindung di balik kata akademi, berlindung di balik kata mahasiswa. Tidak mungkin kayak tadi salah satu narasumber kita bilang tidak, ini murni gitu kan. Jadi main klaim, semuanya main klaim. Main klaim itu adalah cara mereka untuk bertahan agar supaya tidak dituduh balik. Nah, ini kan lucu. Bicara demokrasi, tapi mereka tidak mau menerima demokrasi. Nah, saya membaca banyak hal gitu ya, ketika ada sivitas akademika dan lain-lain.
bagi saya biasa aja sebenarnya. Apalagi ada adik-adik mahasiswa turun, itu kan menyerukan. Kalau menyerukan untuk agar pemilu ini berjalan lancar dan tidak ada kecurangan, itu bagus. Saya malah mendukung. Tapi kalau sampai ya sudah menuduh. Waduh, Bang Teddy. Aduh, sayang sekali kita padahal tadi sudah menuduh tuh menjadi apa namanya? Halo Bang, ya kalau maaf ini nggak di pinggir jalan saya. Nggak apa-apa. Kalau sudah menuduh, itu tadi kata terakhirnya. Ya intinya gini. Saya pengen ini ada dua narasumber lain, sampaikan apa yang kalian sampaikan tadi berdasarkan data dan fakta. Ya, jangan main klaim lalu ketika orang mau menuduh balik atau menyerang balik, kalian berlindung di balik akademi gitu. Okay. Itu nggak baik gitu. Oke. Makanya saya sampai saya melihat ada urusan bansos lah, Jokowi untuk disuruh diturunkan. Ini kan ya untuk sekelas bapak-bapak ini kan ya orang-orang dewasa, jadi saya melihat ini kok jadi kayak anak-anak gitu bicaranya. Oke. Saya ingin ke Bang Nyarwi dulu deh. Bagaimana tanggapannya? Ada tanggapan nggak terhadap jawaban dari Bang Teddy sendiri bahwa sebenarnya yang dilakukan itu yang dilakukan oleh mahasiswa dan sivitas akademika itu tidak berdasarkan data dan fakta seperti itu, Bang Nyarwi? Ya, kalau soal fakta dan data itu masing-masing punya subjektivitas ya di dalam membaca fakta. Sama kayak Bung Teddy ini juga punya subjektivitas, gitu loh. Karena kan biasanya subjektivitas itu terkait peran posisi gitu ya. Misalnya Bung Teddy di partai politik gitu. Ya, saya kira kalau di partai politik ya sudut pandangnya dari partai politik. Oke. Pun sampai hari ini Garuda belum dapat kursi DPR ya, Bang Teddy ya. Oke. Jadi inilah ini sorry ini saya makin kekanak-kanakan nih jawaban Anda gitu. Mohon maaf nih. Saya minta Anda menjawab apa yang Anda sampaikan tadi berdasarkan data, berdasarkan alasan hukum. Ya, bukan malah menilai saya. Nih, saya sampaikan ke Anda ya, saya bisa menilai Anda karena secara undang-undang saya sebagai perwakilan partai politik diwajibkan untuk memberikan pendidikan politik. Nah, ini saya sedang memberikan pendidikan politik terhadap Anda. Ya, ya sekarang giliran saya. Tadi yang ditanya saya ya. Ya, tapi jangan kekanak-kanakan lah. Ya. Ayo. Tahan dulu Bang Teddy. Bang Nyarwi silakan. Oke. Jadi misalnya contoh ya, akademisi tadi kan saya bilang ya, petisi itu bagian ekspresi dalam berdemokrasi. Nah di situ saya tidak berbeda pendapat dengan Bung Teddy. Semua punya hak dalam berdemokrasi kan gitu. Nah caranya menyampaikan melalui petisi kan gitu toh, kan gitu. Nah petisi itu pertanyaannya kan kemudian kenapa petisi itu muncul? Nah biasanya orang punya banyak alternatif tuh. Contoh, kalau misalnya lewat pemilu ya milih partai politik, lewat kebijakan menyuarakan ketika kebijakan dibuat gitu ya. Nah, di luar itu ada alternatif lain, salah satunya petisi gitu kan gitu. Nah petisi ini di Indonesia itu petisi belum banyak berkembang loh, dalam artian belum belum menjadi salah satu opsi opsi yang dianggap luar biasa. Nah seringkali petisi itu disampaikan ya ketika misalnya beberapa kelompok masyarakat dan dari kelompok kalangan tertentu yang kemudian dia ingin menyuarakan hal yang dianggap urgen berdasarkan penilaian subjektif masing-masing. Ya, itu punya ukuran-ukuran dalam menilai itu ya. Termasuk kelompok akademisi yang menyampaikan itu satu. Nah, yang kedua, kelompok-kelompok yang menyampaikan dalam misalnya mahasiswa ya melalui demonstrasi. Demonstrasi itu juga bagian dari ekspresi demokrasi kan gitu. Ini kan ramai karena apa? Karena konteksnya bentar lagi pemilu pencoblosan kan gitu. Nah ini yang kemudian gitu ya. Tadi saya bilang beberapa siapa saja yang peluangnya bisa dirugikan. Nah tadi saya katakan ada peluang nih 02 istilahnya menjadi sasaran di sana kan gitu. Dan itu punya pertanyaan Bung Samuel ke saya kan. Saya bisa kasih pendidikan politik lagi nggak? Saya ingin jangan supaya masyarakat itu mendapatkan informasi sesat. Petisi itu beda dengan partai politik ya. Orang masuk partai politik itu ketika dia masuk menjadi anggota DPR, dia tetap harus
melalui partai politik. Kenapa? Karena itu mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu. Jadi itu petisi dan partai politik itu dua hal yang berbeda. Saya koreksi, jangan sampai masyarakat diberikan informasi sesat. Oke, tadi saya belum jadi pernyataan dari Mas siapa barusan? Pernyataan beliau tadi yang pertama dengan yang kedua sudah berbeda. Artinya beliau menyadari bahwa apa yang beliau sampaikan tadi tidak berdasar dan akhirnya beliau sekarang mengakui hal subjektif. Oke, saya pengen ada narasumber kedua dengan tuduhan-tuduhan tadi. Saya pengen dapatkan data dan fakta berdasarkan hukum. Silakan. Oke. Kenapa saya jadi itu ya? Tunggu, tahan dulu. Jadi Bung Teddy begini, kan ada protes publik melalui sivitas akademik. Kita kan hanya narasumber dalam kapasitas ini. Lalu kemudian tidak bisa disederhanakan protes publik yang kemudian muncul dari beberapa kelompok seperti guru besar, dosen, mahasiswa. Kita kan hanya coba mengingatkan jika misalnya kemudian mereka bertransformasi dari kampus keluar menjadi akumulasi gerakan yang besar, kan yang rugi bukan hanya paslon 01 sampai 03, yang rugi kan bangsa Indonesia. Jadi maksud kita jangan disederhanakan protes-protes. Tidak ada. Anda mulai lagi. Saya tidak pernah menyederhanakan. Anda potong mulu ya, repot juga. Dulu Bang Teddy. Bukan, Anda menuduh, nggak benar, nggak boleh begitu. Tahan dulu Bang Teddy, biar Bang Wanto kelarin dulu. Gitu diskusinya. Bang Wanto kelarin dulu, Bang Wanto. Iya, jadi begini, jadi ketika ada protes publik tidak hanya dari sivitas akademik, tidak hanya dari student, tapi komunitas-komunitas lain, itu harus ditangkap oleh kekuasaan hari ini menjadi semacam teguran, semacam peringatan. Kita kan mengkhawatirkan gelombang protes seperti ini, apalagi dari kampus-kampus, kemudian gerakannya transformasi keluar menjadi akumulasi gerakan seperti era reformasi. Nah ini kan kemudian kalau terulang seperti itu, yang rugi kan tidak hanya produk pemilu baik 01, 02, 03, tetapi bangsa Indonesia kembali mundur. Demokrasinya, kemudian ekonominya dan sebagainya. Padahal negara ini sudah harus bicara tentang transformasi birokrasi dalam menuju Indonesia Emas 2045, lalu kemudian mempersiapkan iptek dan sebagainya. Nah, maksud saya situasi kritik publik hari ini betul-betul harus dijadikan semacam pegangan bagi pemerintahan, bagi Jokowi, bagi siapapun yang hari ini tengah ada di dalam lini kekuasaan. Sederhananya begitu saja sebenarnya. Bang Wanto, kira-kira menurut Anda bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi petisi yang diutarakan oleh para sivitas akademika ini, termasuk mahasiswa? Ya segera ditunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan yang nyata di lapangan. Kan begitu. Sekarang begini, kok orang misalnya gini, Pak Jokowi makan siang dengan Prabowo di Magelang, kemudian dengan beberapa dengan banyak tim 02 terlibat di situ, masa masih ditafsirkan tidak ada dukungan yang nyata sih? Kan nggak mungkin lah anak kecil itu kalau misalnya menyimpulkan tidak ada keberpihakan gestur, kan begitu. Masa masih dibilang wah itu tidak sesuai data dan sebagainya. Bagaimana kalau diskusinya begitu? Itu yang kayak gitu-gitu. Baik, ini durasi terbatas. Coba saya pengen closing statement dari masing-masing tiga narasumber. Kalau boleh, saya ingin ke Bang Teddy terlebih dahulu. Bang Teddy, closing statementnya terkait dengan yang terjadi saat ini. Closing statement saya pakai buat menyikapi dua narasumber tadi. Artinya dua narasumber ini ketika pertama bicara dan kedua itu seolah-olah jadi orang yang berbeda, ya. Dua orang yang berbeda. Yang satu menuduh, tiba-tiba setelah saya bicara langsung menjadi orang yang sangat bijak. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu terbukti ya, publik bisa melihat bahwa narasi yang dibangun selama ini termasuk oleh dua narasumber kita adalah narasi-narasi sesat yang tidak memiliki data sama sekali. Yang kita bisa buktikan saat ini bahwa ketika mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan itu dan ketika ditanyakan mereka sama sekali tidak memiliki bukti dan jawaban atas tuduhan itu berdasarkan data, fakta, dan berdasarkan hukum. Jadi saya menyatakan bahwa ini negara demokrasi, kita tiap orang boleh berbicara dan sama sekali tidak ada. Ini hanyalah halusinasi yang dibuat-buat
Dan mohon maaf, saya melihat ini ada ketakutan dari kelompok sebelah yang melihat bahwa ada kemungkinan ini satu putaran, sehingga menggunakan segala macam cara, menggunakan segala macam atribut untuk membuat ketakutan di negara ini. Oke, Bang Wanto, closing statement Bang Wanto. Ya, closing statement saya sederhana, jangan remehkan protes publik dalam hal ini sivitas akademik, dan itu tidak bisa didesain. Mereka non partisan, kalau sudah diingatkan ya tidak mau berubah ya monggo. Kalau saya secara personal agar betul-betul menghilangkan dugaan-dugaan keberpihakan dari mulai Jokowi, Prabowo sampai menteri yang mendukungnya mundur. Oke, baik. Bang Nyarwi terakhir, closing statement buat dialog kita pada sore hari ini. Ya, setiap aktor demokrasi itu boleh membangun narasi, kan gitu. Soal apakah sesat gak sesat, biar publik yang menilai ya, Bung Teddy ya. Iya. Ya, makanya jangan menyatakan pemerintah sesat juga. Anda tidak boleh menyatakan sesat. Saya tidak mengatakan itu, kok Anda langsung. Bukan Anda yang mengatakan, Anda mengamini publik mengatakan itu. Beberapa orang, bukan publik ya, saya koreksi. Beberapa orang mengatakan seperti itu. Oke, Bang Dirdan, Bang Nyarwi silakan. Ya, oke. Jadi semua aktor demokrasi itu punya pasti punya pandangan subjektif, dan mereka punya hak lah untuk menyatakan pendapatnya dengan berbagai cara. Ya, ada isi, ada juga demonstrasi, ada termasuk lewat kotak suara nanti menjelang pemilu kan gitu. Nah, saya kira silahkan digunakan kan gitu, hak-hak demokrasi itu, dan itu semua harus dihargai kan gitu. Nah, terserah soal nanti misalnya bagaimana hasilnya, mari kita kawal demokrasi kita sebaik-baiknya ya. Baik. Oke, baik, terima kasih Bang Nyarwi, Bang Wanto, Bang Teddy telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berharap ada jalan keluar yang baik bagi semua warga Indonesia. Selamat sore.